Otot merupakan alat gerak pada manusia dan juga hewan. Tentu saja otot sendiri tidak mampu melakukan fungsinya jika tidak ada tulang. Jadi otot ini menempel pada tulang sehingga menyebabkan rangka tubuh manusia itu bisa bergerak dan berpindah tempat. Mekanismenya mengapa tubuh kita bisa bergerak dan juga berpindah tempat karena otot sendiri mengalami relaksasi. Kontraksi dan relaksasinya dari sebuah ototlah yang menyebabkan otot dan tulang dapat berfungsi sebagai sebuah sistem, yaitu sistem gerak. Nah, kontraksi dan relaksasi yang terjadi pada otot ini bisa muncul karena adanya rangsangan yang datang. Jika tidak ada rangsangan yang datang, maka tidak akan pernah terjadi kontraksi dan relaksasi ini. Rangsangan ini bisa melalui beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah rangsangan mekanis, lalu ada suhu, kemudian rangsangan yang berupa kimia, bahan kimia, atau juga rangsangan yang sifatnya elektrik. Contoh dari rangsangan yang berupa mekanis, misalnya pijat, kemudian sentuh, tarik. Jika suhu, maka contohnya ya suhu panas atau dingin. Kimia misalnya asam basa. Elektris itu rangsangan ini akan di bawah, kemudian menuju ke otak, lalu akhirnya terjadilah sebuah gerakan ini. Karakteristik dari otot ini sendiri, otot ini bisa melakukan proses memanjang, memendek, dan juga kembali ke bentuk semula. Jika suatu otot itu sedang mengalami proses pemanjangan atau sedang memanjang, maka sifat atau karakteristiknya itu disebut dengan ekstensibilitas. Cara ngingatnya mudah. Kalau orang yang mau memanjangkan rambut secara instan di salon itu namanya hair ekstensi, kan? Jadi dipanjangin atau penambahan rambut palsu. Jadi extends itu artinya manjang. Cara ngingat mudahnya begitu. Kemudian apabila sebuah otot sedang melakukan pemendekan, karakteristiknya dia sedang mengalami pemendekan, maka disebut dengan kontraktibilitas. Sedangkan jika dia bisa kembali ke bentuknya semula, maka namanya adalah elastisitas. Selama ini ada sebuah salah kaprah di masyarakat bahwa jika dia bisa panjang itu artinya elastis. Tidak, elastis itu jika dia dari panjang, maka dia akan bisa kembali lagi ke bentuk semula. Jika dia jadi pendek, kemudian dia bisa kembali ke bentuk semula. Jadi elastisitas bukan memanjang, elastisitas adalah kembali ke posisinya semula. Jadi 3 karakteristik inilah yang bersatu padu sehingga menyebabkan otot bisa jadi alat gerak aktif dan menggerakkan tubuh kita. Kemudian dari segi jenis, otot ini memiliki 3 jenis otot dan kita akan bahasnya dari segi sel. Otot ini memiliki 3 jenis, di antaranya adalah ada otot polos, kemudian otot jantung, dan otot lurik. Dari segi jenis ini, mudahnya kita akan lebih mudah belajar dengan cara membedakan ketiga jenis ini dari segi letaknya, kemudian sifat-sifatnya, ciri-cirinya, dan kita akan membedakannya melalui sebuah tabel. Ini tabelnya udah jadi. Hal pembeda yang pertama, cara menentukan apa sih bedanya otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Oh ya, otot lurik nama lainnya adalah otot rangka. Kalau dari sini kita mudah banget nebaknya ya, letaknya ada di mana. Nah, hal pembeda yang pertama yang kita akan bahas adalah dari segi gambar dulu. Lurik itu artinya garis-garis lurus yang teratur. Kalau orang Jawa tuh mengatakan
beli batik motif lurik, itu artinya batik yang punya motif garis-garis lurus dan sangat beraturan. Jadi dari sisi gambar, cirinya adalah otot lurik ini atau otot rangka, dia punya serat otot yang lurus-lurus dan sangat beraturan. Ini kira-kira gambar dari otot lurik. Saya buat ada 2. Nah, sedangkan kenapa otot polos disebut dengan polos? Karena otot ini tidak berlurik, namun dia polos dan bentuknya seperti gelendong. Kira-kira begini. Gelendong itu kalau dibayangkan dia seperti bulirnya beras. Sedangkan otot jantung ini adalah otot yang selnya bercabang. Dia juga, namun kalau otot lurik atau otot rangka dia tidak bercabang. Sedangkan kalau otot jantung tuh bercabang. Bedanya di situ. Kalau dari gambar yang banyak beredar di internet, kira-kira gambarnya tuh seperti ini ya, gambar dari ini adalah otot lurik, otot rangka, jadi ada garis-garis seratnya yang sangat teratur. Kemudian ini adalah otot polos. Kalau diperhatikan, gambar gelendongnya tuh ini gelendong. Nah, yang tadi kita gambar. Ya, jadi dia polos. Sedangkan otot jantung, dia ada cabangnya. Nih, ini cabang. Tuh, ini juga cabang-cabang. Ya, dari segi gambar itu cara membedakannya sangat mudah. Otot rangka bergaris-garis, otot polos ya dia polos, kemudian otot jantung dia bercabang. Jangan lupa, itu kata kuncinya. Kita tulis. Lalu dari intinya yang memiliki letak inti di tepi itu adalah satu-satunya, yaitu otot lurik. Jadi intinya letaknya ada di tepi dan intinya banyak. Sedangkan jika otot polos intinya ada di tengah, begitu juga otot jantung sama-sama intinya ada di tengah. Jumlahnya hanya 1. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa satu-satunya inti yang jumlahnya banyak itu adalah otot lurik atau rangka dan letaknya di pinggir atau di tepi. Sedangkan cara kerjanya, kalau dari namanya otot rangka itu pasti adanya di rangka, di tulang, ya kan? Dia nempelnya di tulang. Nah, tulang kita bisa gerak, kita mau jalan, kita mau bangun itu kan semua dengan sadar. Jadi, otot lurik ini satu-satunya otot yang kerjanya secara sadar. Sedangkan otot polos itu tidak sadar. Begitu juga otot jantung. Nah, dari namanya bahwa letak dari otot lurik dan otot polos dan otot jantung bisa ketebak dari nama. Kalau otot jantung pasti adanya di jantung, ya kan? Kerjanya pasti tidak sadar. Kalau kita istirahat, kita tidur, jantung kita kan juga tidak tidur, jantung kita masih bekerja. Tidak bisa kita sedemikian rupa mengatakan jantung berhenti dong denyutnya, terus tiba-tiba berhenti, kan tidak bisa. Karena itu disebutnya cara kerjanya tak sadar, sama dengan otot polos. Kalau otot lurik lokasinya ada di rangka, otot jantung pasti ada di jantung. Nah, otot polos organ selain rangka dan jantung. Cara ingatnya gitu. Jadi di mana otot polos ditemukan? Ya di paru-paru, di ginjal, di bola mata, dan seterusnya organ-organ lain selain jantung dan lurik dan rangka, ya. Jadi kalau organ-organ lainnya juga tak sadar, tidak mungkin kita bisa mengendalikan. Misalnya pas kita lagi bengong, lagi gabut, nggak ngapa-ngapain, terus kita bisa perintah paru-paru berhenti napas dong. Tentu saja tidak bisa, jadi kerjanya tak sadar. Nama lain cara kerjanya kalau dia sadar, karena dia bisa dikontrol, itu namanya somatis atau somatik. Sedangkan jika dia tak sadar, dia otomatik ya. Jadi namanya adalah otonom. Apa yang disebut somatik otonom ini? Itu adalah cara kerja dari sarafnya. Saraf yang ada tadi kan harus ada rangsangan dulu, terus nanti baru sarafnya lapor ke otak. Nah, cara kerjanya si sarafnya yang ada di otot lurik itu somatik. Kalau saraf yang ada di otot polos dan otot jantung itu namanya otonom, karena dia otomatik, tak sadar. Ya, kalau dari ditemukannya tadi saya sudah sampaikan. Letak dari otot polos nggak saya tulis semua ya, saya tulis dan lain-lain. Artinya yang non jantung dan non rangka.
Ya, itu dari sisi jenis dari otot yang membentuk sistem gerak manusia, itu dari jenisnya. Next yang kita bahas sekarang adalah cara kerjanya si otot nih. Gimana sih caranya dia kerja sampai kita akhirnya bisa gerak gitu kan. Cara kerjanya, sifat kerjanya si otot ini itu dia minimal harus kerjasama dengan 2 otot. Kalau kerja satu nggak bisa, dia harus minimal bekerja sama minimal 2 otot, bahkan lebih. Jadi minimal harus 2, satu nggak bisa. Sifat kerjanya yang minimal 2 otot ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada yang bekerja secara antagonis dan bekerja secara sinergis. Disebut antagonis ketika otot yang satu dengan otot lainnya itu kerjanya berlawanan. Sedangkan disebut dengan sinergis apabila antar satu otot dengan otot yang lain kerjanya seiring seirama. Contoh-contoh dari sifat kerja antagonis dan sinergis akan kita bahas. Antagonis itu contohnya ada yang pertama adalah adanya abduksi dan adduksi. Yang kedua adalah ekstensi dan fleksi. Yang ketiga ada depresi dan elevasi. Dan contoh dari sifat kerja yang sinergis misalnya adalah pronasi dan supinasi.
sebenarnya mekanisme dari kerja sebuah otot. Kita buat cabang si mekanisme kerja otot. Mekanisme kerja otot, teori yang berlaku sampai saat ini itu disebut dengan teori pergeseran filamen. Jadi sebenarnya tidak ada yang berpindah, namun bergeser, ya bergeser. Kalau bergeser, dia nanti bisa balik lagi, memendek, memanjang, dan balik lagi ke bentuk semula. Mekanisme kerjanya ini, teori yang muncul disebut dengan pergeseran filamen, atau bahasa lainnya adalah semen. Pasti bertanya-tanya, filamen itu apa, gitu kan? Sehingga kalau membicarakan mengenai mekanisme kerja otot juga harus belajar mengenai struktur dari otot itu sendiri. Nah, kita sekarang mulai dari strukturnya nih. Jadi kalau gambar besarnya itu gini kan, ada otot. Otot ini merupakan sekumpulan dari serabut-serabut otot. Jadi tanda panahnya saya buat sini. Jadi otot yang dari tadi kita bahas mengenai letaknya, kemudian cara kerjanya, sifat kerjanya, itu dia punya struktur menjadi sebuah otot itu karena ada serabut-serabut otot yang menyusunnya. Kalau dilihat di dalam serabut otot ini itu ada namanya myofibril. Myo itu dari bahasa Latin artinya otot, sedangkan fibril, jadi otot dalamnya tersusun atas serabut-serabut otot. Kalau di dalam serabut otot itu ada serat-serat otot. Kemudian kalau dilihat di dalamnya myofibril, di dalamnya myofibril itu terdapat filamen. Dan filamen ini sendiri jenisnya ada dua. Penyusunnya ada dua jenis. Ada filamen yang tipis dan ada filamen yang tebal. Filamen itu bahasa Indonesianya bisa diartikan dengan istilah benang ya. Jadi diserabut dulu, terus baru serat, baru benang. Dia ada jenisnya tipis dan tebal. Tipis dan tebal ini diberi nama. Jika dia adalah filamen tipis, maka namanya adalah filamen aktin. Kalau dia filamennya tebal, namanya adalah miosin. Saya ingat mudahnya gini. Saya ingat tipisnya aja, ya. Ini jembatan keledai nih. Jadi kalau tipis, ini ada huruf T-nya, ada kata T-nya. Gitu juga pada aktin. Nah, ini ada penggalan kata T-nya. Ya sama-sama ada T. Ingatnya gitu aja. Tipis, aktin, gampang. Yang tebal, nggak usah diingat. Atau dengan kata yang lain, aktin, filamen tipis ini susunannya dia benang-benang yang halus, sedangkan yang miosin, yang tebal, itu susunannya benang-benang yang lebih tebal. Nah, di dalam filamen ini itu nanti ada sarkomernya. Ya, jadi sarkomer tuh komposisinya ada apa? Ada aktin dan miosin. Jadi di sini masih ada sarkomernya. Kemudian susunan yang dari kecil kemudian menjadi besar dan akhirnya membentuk otot ini. Nah, otot punya pembungkus, punya selaputnya. Ya, serabut otot ini dia akan dibungkus oleh sesuatu pembungkus yang disebut dengan sarkolema. Sarkolema ini pembungkus. Otot juga punya cairan di dalamnya. Cairannya ini, plasmanya otot itu namanya sarkoplasma. Ya, gampang ingatnya ya. Si sarkolema pembungkusnya, sarkomer itu susunan yang ada di dalam filamen, dan semua ini yang menyusun alat gerak aktif kita. Sliding filamen, pergeseran filamen itu berkaitan erat dengan struktur otot itu sendiri. Unit fungsional pada otot itu disebut dengan sarkomer.
Jadi, kita harus mengerti dulu konsep ada apa di dalam sarkomer itu sampai dia bisa melakukan pergeseran dan akhirnya tubuh jadi bisa bergerak. Kita gambar sarkomernya sekarang. Ada beberapa istilah-istilah yang menyusun sarkomer, dan sarkomer itu juga ada aktin dan miosinnya. Ya, kita lihat. Saya gambar garis-garis begini. Garis-garis inilah yang akan menjelaskan bagaimana struktur dari sarkomer itu. Oke, kita mulai. Ada baiknya kalau mengikuti gambar atau nanti diberi penjelasan. Itu akan jauh lebih mempermudah untuk memahami sarkomer itu strukturnya seperti apa. Baik, di bagian ujung ini itu ada garis zigzag yang nyusun nih. Kalau ini kira-kira seperti bikin huruf apa ya? Seperti bikin huruf apa? Seperti membuat huruf Z, betul. Seperti membuat huruf Z. Oleh sebab itu yang zigzag ini itu disebut dengan garis Z. Kita udah punya garis Z. Kemudian kalau saya sudah gambar yang warna merah ini dan ukurannya lebih tebal, jadi udah bisa ditebak, ini saya sedang menggambar miosin. Sedangkan yang warna biru itu adalah aktin, yes. Oke, kita beri keterangannya. Jadi yang pertama tadi, ini disebut dengan garis Z. Karena dia zigzag, sebutannya garis Z. Garis Z ini nanti adalah merupakan penghubung antar sarkomer. Jadi ini saya buat ini satu sarkomer. Ini ada garis Z di sebelah kirinya dan ada garis Z juga di sebelah kanan. Mereka yang membatasi antara sarkomer yang satu dengan sarkomer yang lainnya. Nah, daerah yang ada di antara garis Z itu disebut dengan pita I. Ini pita I ya. Pita I ini komposisinya kalau kita lihat itu dia hanya tersusun atas filamen tipis atau filamen aktin. Jadi dia hanya ada aktin saja. Kemudian bagian di tengah, bagian tengah sini yang tersusun atas ya, miosin saja gen ini. Nah, ini disebut dengan zona H. Zona H ini terdiri atas miosin saja. Sedangkan ada daerah bagian yang terdiri atas ada aktin dan ada miosinnya, ya overlapping, numpuk. Nah, daerah yang mengandung miosin aktin yang overlapping, kemudian dia ada zona H dan juga ada overlapping dari aktin dan miosin, itu disebut dengan pita A. Jadi zona H itu juga include dia masuk ke pita A. Nah, pita A ini dia ada aktin dan miosinnya. Sehingga sebuah sarkomer itu terdiri dari garis Z yang zigzag ini, kemudian ada pita I, lalu ada zona H, zona H-nya ada miosin, dan pita A. Pita A jika ada aktin dan miosinnya. Jadi bagian ini disebut dengan pita A. Ini ke garis Z. Nah, dari sini, terus yang disebut dengan sarkomer dari gambar ini dari mana saja? Nah, yang disebut dengan sarkomer itu mulai dari garis Z ke garis Z berikutnya. Ini yang disebut dengan sarkomer. Kontraksi otot dipacu oleh potensial aksi dari sinap sel saraf. Jika diperhatikan, terdapat troponin dan tropomiosin. Troponin merupakan tempat melekatnya kalsium atau Ca, sedangkan tropomiosin melekatnya pada troponin. Sliding filament teori ini dimulai dari adanya kalsium yang dilepaskan, kemudian kalsium ini akan membuat
miosin menempel pada binding site dan melakukan pergeserannya. Ini gambar ini menunjukkan bahwa semula otot sedang berelaksasi. Kontraksi akan dimulai ketika ion kalsium melekat pada troponin. Ketika kalsium dikeluarkan, kemudian kalsium berikatan dengan troponin, maka miosin itu mengeluarkan ATP, yang kemudian ATP akan diuraikan menjadi ADP. Dengan adanya ion kalsium yang melekat pada troponin lah menyebabkan tropomiosin akan menutupi cross bridge. Energi yang telah dikeluarkan akan menyebabkan kepala miosin menempel pada aktin. Akhirnya menyebabkan otot menjadi lebih pendek. Hal yang sama terjadi pada kepala miosin yang berikutnya, kemudian mengeluarkan energi dan juga menyebabkan otot menjadi semakin memendek. Ketika miosin yang kedua sudah mengalami pelekatan, maka miosin yang pertama tadi akan melepaskan ikatannya. Nah, disinilah terjadi pergeseran. Cross bridge akan mulai menghilang, ditandai dengan hilangnya juga kalsium yang awalnya tadi melekat pada troponin. Akhirnya otot kembali pada posisi relaksasi. Kontraksi dan relaksasi otot membutuhkan energi. Oleh sebab itu, pergerakan kita itu membutuhkan energi. Makanya kalau kita kebanyakan gerak, biasanya kita akan menjadi lelah dan juga merasa lapar. Itu sebabnya kita butuh makan supaya kita bisa bergerak dengan semangat. Tapi makanya tidak boleh kebanyakan. Demikianlah penjelasan saya mengenai otot. Semoga penjelasan ini bisa membantumu. Silakan beri komentar, silakan beri masukan, dan semoga video ini dapat membantumu dalam belajar. Enjoy it!